Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat. Hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Mulai hari ini kita belajar bahasa Indonesia di buku pena 4B ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa dibuka buku pena 4B halaman 5. Di situ materi yang pertama adalah mengulas isi buku sastra. Oke, sebelum Ibu beritahu lagi kepada kalian apa itu mengulas, kegiatan mengulas. Jadi mengulas isi buku sastra. Tentunya buku sastra ini berbeda dengan buku-buku yang biasa kita temukan. Berbeda dengan buku pelajaran, berbeda dengan buku pengetahuan, itu berbeda. Buku sastra ialah buku-buku yang berisi kumpulan karya sastra. Kumpulan karya sastra itu sebuah karya imajinatif yang dibuat menggunakan hati, menggunakan perasaan, dan menggunakan imajinasi seseorang. Mungkin sifatnya bisa hayalan atau bisa juga kenyataan yang sebenar-benarnya gitu. Jadi bentuknya narasi biasanya teman-teman. Kalau buku sastra. Buku sastra ini ada macam-macam. Ada kumpulan cerpen, kumpulan novel, naskah drama, pantun, itu juga termasuk sastra ya. Jadi kalau ada buku kumpulan pantun itu namanya buku sastra. Nah, kemudian mengulas isi buku sastra. Mengulas itu sebetulnya kegiatan apa ya? Mengulas itu adalah menjelaskan satu persatu hal yang dibahas dalam buku gitu teman-teman. Jadi mengulas isi buku sastra itu menjelaskan satu persatu hal yang ada dalam buku. Artinya menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Jadi misal teman-teman habis membaca sebuah buku cerita atau sebuah buku kumpulan dongeng, maka teman-teman akan mengulasnya. Itu berarti teman-teman menilai atau memberi pendapat. Apa saja yang dinilai atau apa saja yang harus kita komentari atau kita beri pendapat? Ada yang pertama, boleh disiapkan teman-teman stabilonya, buka buku pena halaman 5 ya. Yang pertama, data buku, judul penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Jadi ada nggak kira-kira data buku itu di dalam buku yang sudah teman-teman baca? Yang kedua, inti cerita yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita nilai atau bisa kita beri pendapat tentang buku yang sudah kita baca. Contohnya, setelah Ibu membaca buku kumpulan dongeng, misalnya karya siapa nanti disebutkan, Ibu mengomentari atau memberi penilaian. Buku ini adalah buku yang sangat bagus jika dibaca bagi anak-anak usia sekolah kira-kira kelas 4 sampai kelas 6. Karena di dalam buku ini misalnya terdapat beberapa cerita-cerita menarik, yaitu cerita-cerita yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, banyak nilai-nilai moral yang terkandung, banyak amanat yang harus kita tiru. Kemudian bukunya ini juga bagus, dalamnya terdapat gambar-gambar dengan warna yang menarik misalnya. Nah, itu adalah kegiatan mengulas teman-teman. Jadi mengulas itu adalah menjelaskan kembali, mereview kembali dengan cara menilai atau memberi pendapat dari sebuah buku sastra. Oke. Kemudian kita lanjut masuk ke halaman 10. Teman-teman bisa dibuka halaman 10. Di situ ada menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku ya dalam sebuah cerita. Bisa teman-teman stabilo ya. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya hewan, tumbuhan, manusia gitu ya. Nah, berdasarkan peran tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir, artinya di awal cerita dia ada, di tengah ada, di akhir pun dia ada. Tapi kalau tokoh pembantu atau tokoh pendukung, dia hanya tugasnya mendukung tokoh utama, atau dia hanya ada di awal saja, atau di tengah saja, atau di akhir saja. Begitu teman-teman. Oke, coba Ibu akan bacakan ya. Perhatikan contoh cerita berikut. Lalang adalah seekor burung elang yang tinggal di sebuah hutan. Suatu hari, Lalang baru saja menempuh perjalanan jauh. Ketika tiba-tiba kembali di hutan, ia sangat terkejut melihat banyak pohon yang tumbang. Lalang bergegas mencari pohon tempat tinggalnya. Ia pun bertanya pada Loreng, si harimau, "Di mana pohon tempat tinggalku?" Loreng menjawab dengan sedih. Banyak manusia datang ke hutan dan menebang pohon-pohon di hutan. Mereka menebang habis pohon-pohon yang ada di sini. Lalang sangat sedih karena kehilangan tempat tinggalnya.
Nah, pada cerita tersebut tokoh utamanya adalah Lalang karena Lalang ada di awal, di tengah, dan di akhir. Tokoh pendukungnya siapa? Ada Loreng dan siapa tadi katanya yang datang ke hutan? Manusia. Manusia yang datang ke hutan untuk menebang pohon. Jadi itu ya teman-teman bedanya tokoh utama dan tokoh pendukung. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 19. Teman-teman bisa dibuka halaman 19. Di situ memberi pendapat tentang inti cerita. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu langkah mengulas buku adalah dengan menentukan inti cerita yang terdapat dalam buku sastra. Nah, kemudian inti cerita itu apa sih Bu? Inti cerita itu terletak pada alurnya atau jalan ceritanya gitu. Jadi kalau kita baca cerita, ada yang menurut kita wah ceritanya bagus banget ya gitu. Ada yang ceritanya membosankan gitu kan. Nah, itu biasanya inti ceritanya bagus. Nah, cerita itu bisa lebih berwarna atau menarik jika ada konfliknya gitu. Apa itu konflik? Konflik itu adalah masalah yang terdapat dalam cerita. Jadi masalah-masalah yang ada, kemudian pertentangan atau pertengkaran yang ada itu disebut konflik. Semakin konfliknya menarik maka semakin bagus inti ceritanya. Jadi orang semakin tertarik. Jadi nanti kalau teman-teman menyukai sastra, teman-teman bisa membuat cerpen, membuat cerita atau membuat novel. Teman-teman bisa buat konflik yang menarik dalam cerita itu. Oke. Nanti kita lanjut di video minggu depan tentang konflik ya, teman-teman. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Tugasnya nanti melalui wali kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.